Puji nama Tuhan. Saya mau nyapa sekali lagi, bisa lambaikan tangannya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Siapa kita yang percaya hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit diri Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan, kami yang baik dalam hidup kami. Kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami hari ini datang untuk menyembah Tuhan karena kami tahu setiap hari kami masih mengecap segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bawa pujian kami sorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Ya, Dia Allah yang hidup dalam hidup kita. Amin. Sama-sama bertepuk tangan dengan Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah
roh Tuhan membangkitkan hidup kita. Amin. Dengan kuasa sukacita hidup kita, roh Tuhan membangkitkan hidup kita. Amin. Haleluya. Biarlah pujian kita senada dengan surga, senada dengan inginnya Tuhan, senada dengan sukacita bersama Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan, kau melawan setiap mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Rohmu membebaskan, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, tidak dapat katamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, senada dengan surga. Haleluya. Kami mau senada dengan surga, senada dengan Tuhan. Kami naikkan pujian kami, rohmu melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, yang melawan setiap hati kami. Kau membebaskan Tuhan, rohmu membebaskan, rohmu membangkitkan, kebesaranmu sama-sama angkat tangan kita Bapak Saudara katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, tidak dapat katamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama angkat kedua tangan katakan, tidak dapat katamu, seluruh jiwa menyatu. Haleluya. Kami naikkan pujian, senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga. Haleluya Tuhan. Kami datang sebagai penyembah-penyembah di tempat ini. Biarlah pujian kami senada dengan surga, senada dengan Tuhan. Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang membebaskan hidup kami, Tuhan yang membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan tahta-Mu,
Duduk kembali Bapak Saudara. Seberapa banyak kita percaya Allah yang kita sembah mencintai hidup kita. Amin. Amin. Biarlah setiap pujian kita menyukakan hati Tuhan. Setiap pujian kita menyatakan kagum akan cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap yang kami jalani, setiap cerita proses hidup kami percaya sekali Tuhan tolong, seterusnya Tuhan melihara hidup kami. Kuasa yang tak terbatas, cara Tuhan yang tak terbatas, jalan Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami, menguatkan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu.
tak terbatas. Naikkan pujian ini. Naikkan dengan kesungguhan hati. Betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terdua
Mari sama-sama jemaat Tuhan, saya undang semua bisa bangkit berdiri. Kuasamu, katakan kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kami mau mengikuti panggilanmu Tuhan. Panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Biar ini menjadi komitmen kami kepadamu, biar ini menjadi respon hati kami kepadamu. Supaya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Dan ajar setiap kami untuk kami mengerti anugerah kasih karunia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu sore malam hari ini. Sebentar kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang terus beri kepada setiap kami roh sebagai murid, roh yang mau duduk diam mendengarkan setiap firman Tuhan. Taruh isi hati Tuhan dalam isi hati hamba, perkataan Tuhan dalam perkataan hamba. Biar semua hamba sampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tapi semua berasal daripadamu ya Yesus. Kami izinkan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami. Setiap kubu pertahanan yang dibuat oleh manusia untuk menentang setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami bersatu hati, kami patahkan, kami ikat, kami robohkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sebelum Bapak Saudara duduk, temui 3-5 orang, kasih tos katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yuk kasih tos kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Bisa lebih kuat lagi shalom. Saya sangat bersuka cita ada di tengah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tahu Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita karena Dia Tuhan yang memelihara menggandeng setiap langkah hidup kita. Amin. Ya, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan Bapak Saudara. Saya kasih tema pembelajaran kita malam hari ini tentang what's your respon? Apa respon Anda Bapak Saudara? Respon ini sangat penting dalam hidup kita, bahkan respon ini sesuatu hal yang sangat amat penting dalam hidup kita Bapak Saudara. Respon itu apa? Respon itu gini Bapak Saudara. Respon itu bicara soal tanggapan, bicara soal reaksi dan jawaban. Jadi apa tanggapan kita, apa reaksi kita, apa jawaban kita ketika suatu masalah itu datang sama hidup kita. Manusia itu kita semua, saya yakin dan saya percaya kita itu pengennya dengar kabar yang baik. Betul ya Bapak Saudara ya. Kita pengen terima sesuatu hal yang baik terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi tidak sedikit sesuatu yang berbeda itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak mengenakkan, yang menyinggung hati kita, yang membuat sesuatu tidak enak terjadi dalam hidup kita. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, ketika hal itu datang sama hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Karena kita tahu bahwa begini Bapak Saudara, saya mencatat begini.
Cara kita menilai masalah itu adalah masalah itu sendiri. Saya ulangi ya. Cara kita menilai sebuah masalah itu adalah masalahnya sendiri. Jadi bukan masalahnya yang sebetulnya sebuah masalah, tapi cara kita melihat sebuah masalah. Masalah menjadi besar bukan karena masalahnya, tetapi karena cara kita melihat sebuah masalah. Apakah masalah itu jadi besar atau masalah itu jadi kecil, tergantung respon kita bagaimana, Bapak-Ibu Saudara. Seorang reformator gereja namanya Martin Luther, dia mencatat begini. Anda tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Artinya gini loh Bapak Saudara, orang itu boleh ngomongin apapun soal kita. Orang boleh singgung apapun soal kita. Masalah boleh terjadi apapun dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang menentukan itu sebuah masalah atau tidak, tergantung respon hidup kita Bapak Saudara. Saya mencatat begini Bapak Saudara. Kapal di laut tidak akan pernah tenggelam ketika kapten kapal tidak mengizinkan air itu masuk ke dalam kapal. Saya ulangi ya Bapak Saudara ya. Kapal di laut itu tidak akan pernah tenggelam sehebat apapun badainya, sehebat apapun gelombangnya, sehebat apapun yang menerjang itu kapal, ketika kapten kapal tidak pernah mengizinkan air itu masuk ke dalam kapal itu. Artinya gini, yang mengizinkan sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita, semua tergantung dari respon hati kita Bapak Saudara. Saya mencatat bahwa problem itu normal, problem itu netral Bapak Saudara, problem itu bisa terjadi kepada siapa saja, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita tidak bisa ngomong sama sebuah masalah gini, masalah-masalah kamu nanti datangnya ya, tunggu aku kalau enggak punya masalah. Ini masalahku lagi banyak, satu belum selesai, dua belum selesai, kok datang masalah lagi, kita enggak bisa minta. Masalah itu datang sesuai timing kita, enggak bisa Bapak Saudara. Kita masalah, kita enggak bisa ngomong gini, masalah jangan datang sama orang yang biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, para pelayan Tuhan gitu ya. Jangan datang sama saya, enggak bisa Bapak. Saya tahu masalah itu terjadi Bapak Saudara, dari hal anak baru lahir, sampai itu anak besar, sampai itu anak mau mendekati usia remaja, bahkan sampai kita yang mau dipanggil Tuhan gitu Bapak Saudara. Sebuah masalah bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Tapi yang jadi masalah begini Bapak Saudara, apa respon kita ketika masalah itu datang sama hidup kita? Karena respon itu menentukan apa yang akan terjadi. Apakah masalah itu akan jadi better, lebih baik, atau bitter, lebih baik? Cara kita merespon ini penting. Beberapa puluh tahun yang lalu Bapak Saudara, ketika saya awal-awal melayani Tuhan, kurang lebih 15-20 tahun yang lalu Bapak Saudara, ketika itu saya main musik, main keyboard Bapak Saudara. Tiba-tiba setelah saya main keyboard, ada orang datang sama saya bilang gini, Andre, main keyboardmu ndak enak, ndak usah main musik, ndak bisa didengarkan, wes kamu jadi jemaat aja, ndak enak main musikmu, biar si A yang main musik. Saat itu Bapak Saudara, saya punya respon hati yang salah Bapak Saudara. Saat itu saya kurang lebih usianya 14, 15, 16 tahun, kurang lebih seusia itu gitu Bapak Saudara ya. Saat itu saya punya respon yang salah, saya bilang gini, ya sudahlah, aku sekarang enggak mau pelayanan, toh pelayanan enggak dibayar gitu Bapak Saudara ya. Sudah pelayanan enggak dibayar, diomongin orang, diejekin orang gitu ya Bapak Saudara. Saya bilang gini, saya mau stop Tuhan, saya enggak mau pelayanan lagi. Dari situ Bapak Saudara,
saya memutuskan untuk tidak melayani Tuhan lagi. Karena sebuah perkataan itu gitu Bapak Saudara. Sampai di satu titik Tuhan membawa saya ke dalam suatu perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tuhan ngomong gini Bapak Saudara, semua yang kamu minta, semua yang kamu doakan, aku sudah kasih loh buat kamu. Cuma gara-gara gini, kamu tidak mau melayani aku. Dari situ saya belajar gini, oke Tuhan, aku mau balik melayani Tuhan. Bapak Saudara pikir setelah begitu jadi baik? No, enggak juga Bapak Saudara. Tetap enggak enak Bapak Saudara. Ketika saya mengambil respon yang salah, setiap kali itu ketemu orangnya di gereja, wah rasanya itu tunggu ya, tak bales suatu saat gitu ya Bapak Saudara ya. Tunggu ya, nanti kalau kamu salah, tak serang lagi gitu. Saya punya respon yang salah, hati saya jadi tambah pahit, hati saya jadi tambah panas, hati saya jadi tambah enggak enak saat itu. Karena sebuah keputusan respon yang salah dari hati saya. Sampai saya mengerti berjalannya waktu Tuhan membawa saya terus ke dalam pengenalan akan Tuhan. Sampai sekarang Bapak Saudara, sampai sekarang saya melayani Tuhan. Kalau Bapak Saudara mau mengkritik, menilai saya cuma gini, biarin terserah. Aku melayani Raja di atas segala raja, aku melayani Tuhan. Saya ngomong sama anak-anak muda, teman-teman muda begini. Ketika suatu saat ada orang yang mengkritik engkau, ada orang yang mungkin tidak setuju dengan caramu melayani, ada masukan-masukan dan lain sebagainya, please jangan stop melayani Tuhan. Mungkin orang ngomong gini, oh suaramu fals, tidak enak, main musikmu tidak enak, kamu kreatif ministry tidak bisa nari dengan baik, kamu kaku gitu ya, saudara ya. Saya ngomong anak-anak muda gini, tetap melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Lihat kamu melayani Raja di atas segala raja, bukan melayani manusia. Tuhanmu disenangkan lewat pelayananmu. Tapi jangan berpikir begini, oh ya kata Ko Andre, tidak usah dipedulikan. Ya sudah, aku gini ya gini, bukan gitu juga gitu saudara ya. Kalau mungkin suara kita tidak pas gitu ya, mungkin kalau main musik kita kurang baik, ya tetap kita harus belajar. Tapi jangan pernah stop melayani Tuhan. Saya pernah punya respon yang salah saat itu, sehingga membuat bitter dalam hati saya. Rasanya pahit, rasanya sakit, rasanya kecewa banget. Ketika respon itu salah. Seberapa banyak kita sore hari ini yang datang mungkin pernah ngambil respon yang salah dalam hati kita. Atau mungkin saat ini kita lagi ngambil respon yang salah. Percayalah, respon itu menentukan apakah sesuatu itu jadi lebih baik atau jadi lebih menyakitkan dalam hati kita. Kita malam hari ini akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang sangat hebat. Bagaimana dua tokoh ini kita belajar dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari tokoh yang namanya Elia. Elia ini punya nama asli itu Eliyahu. Kalau ditarik lagi dari nama aslinya, itu diambil dari kata YHWH. Kalau Bapak Saudara pernah dengar YHWH, sama Bapak Saudara. Artinya itu Allah. Wah keren ini Bapak Saudara, keren ini. Kita semua tahu cerita soal Elia, ketika Elia mengalahkan 450 nabi-nabi yang menyembah Baal. Bahkan Alkitab mencatat bukan hanya 450 nabi Baal, tetapi juga plus 400 nabi Asyera saat itu. Elia mengalahkan mereka. Waktu itu Elia sempat menghina Nabi Baal karena Nabi Baal waktu itu minta api karena saat itu ada mezbah bakaran yang Tuhan bilang gini, mana Tuhan yang hidup, yuk kita buktikan, Tuhanmu atau Tuhanku. Nabi Baal mempersembahkan korban bakaran, mereka terus minta api dari Tuhan supaya menyambar itu korban bakaran. Sampai setengah hari Alkitab mencatat tidak ada api turun dari surga. Elia ngomong gini, oh mungkin panggil lebih keras, Tuhanmu mungkin lagi tidur, Tuhanmu lagi piknik mungkin gitu ya. Panggil lebih keras, lebih kuat. Sampai akhirnya tidak pernah datang itu namanya api dari surga menyambar korban bakaran para nabi-nabi Baal.
Tiba giliran Elia saat itu dia mempersembahkan korban bakaran di mezbah. Elia ngomong gini, tuangi air buat parit 4 buyung 3 kali. Jadi tidak cuma korban bakaran itu di mezbah, tapi disiram air 4 buyung air sebanyak 3 kali gitu Bapak Saudara. Itu pasti banyak banget airnya, pasti basah banget. Elia mulai berdoa dan api dari surga itu menyambar korban bakaran. Sampai Alkitab mencatat sampai air di parit pun habis dijilat api dari surga. Dari kisah yang hebat ini, singkat cerita Bapak Saudara, nabi-nabi Baal ini kalah dan dibunuh di sungai Kison sama Elia. Ini mulai titik awal respon Elia diuji Bapak Saudara, respon Elia diuji. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga sampai keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga sampai keempat. Saya baca dulu dari ayat yang kedua Bapak Saudara. Dikatakan begini. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya gini, waktu Isabel dengar bahwa para nabi-nabi Baalnya ini dibunuh sama Elia, Isabel ini jadi marah, jadi jengkel sama Elia. Dia mengintimidasi Elia dengan perkataannya begini, tunggu ya besok ya, aku akan melakukan perbuatan yang sama yang seperti engkau lakukan kepada para nabi-nabi Baalku. Cuma dengar perkataan dari Isabel. Isabel siapa? Isabel itu istri Raja Ahab saat itu Bapak Saudara. Namanya Isabel. Sebel banget memang ini orang gitu Bapak Saudara ya. Ngeselin banget itu ya. Tapi dari perkataan, hanya sebuah perkataan Isabel, Elia ayat yang ketiga dicatat begini. Maka apa? Takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon, di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Begitu Elia dengar perkataan Isabel ini, respon hatinya mulai salah. Alkitab mencatat dia mulai takut. Dia mulai takut. Ayat yang keempat dikatakan begini, Elia melarikan diri sampai ke Beersheba, bahkan dia sampai frustasi. Kenapa frustasi? Alkitab mencatat dia ingin apa? Mati. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang Elia yang begitu hebat, mengalahkan 450 nabi Baal saat itu, melihat mujizat Tuhan di depan mata gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara coba membayangkan Bapak Ibu Saudara ada bersama bangsa Israel saat itu gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara Elia berdoa, itu api dari langit turun, wah itu keren banget gitu Bapak Ibu Saudara. Wah itu spektakuler banget gitu Bapak Ibu Saudara. Itu kalau dulu sudah zaman handphone Bapak Ibu Saudara, itu sudah viral itu Bapak Ibu Saudara. Saking kerennya loh itu api dari langit gitu Bapak Saudara. Mungkin kalau kita cuma baca firman, kita bisa gini, biasa aja Pak gitu ya. Karena kita enggak tahu kondisinya saat itu. Tapi cobalah Bapak Saudara bayangkan saat itu. Dia melihat mujizat Tuhan di depan mata. 450 nabi Baal pun kalah sama dia gitu Bapak Saudara ya. Tapi karena cuma omongan Isabel, dia jadi frustasi Bapak Saudara. Dia ingin mati saat itu. Saya mencatat begini, Elia itu ngalami yang namanya sebuah broken heart. Elia itu ngalami yang namanya sebuah patah hati. Kalau Bapak Saudara bilang gini, Pak patah hati itu bukannya anak-anak muda Pak, no. Patah hati itu bukan hanya bicara soal percintaan anak muda yang lagi sayang-sayangnya ditinggal nikah sama yang lain, bukan soal itu Bapak Saudara. Patah hati itu bicara gini Bapak Saudara, sebuah tekanan emosi,
atau tekanan sebuah perasaan. Itu yang disebut patah hati, Bapak Saudara. Dari bahasa asli, Bapak Saudara, patah hati itu dari kata broken heart. Broken itu bahasa aslinya gini, santribo, artinya gini, to crush completely, to shatter, hancur total, terpecah belah. Heart itu dari bahasa aslinya itu kardia. Kalau Bapak Saudara tahu ilmu kedokteran, pernah dengar kardiologi, ilmu yang mempelajari soal apa Bapak Saudara? Jantung, pusat kehidupan gitu Bapak Saudara. Ini bahasa aslinya. Kardia, yaitu bicara soal gini, hati, pikiran, atau perasaan. Saat itu Elia ngalami hatinya broken, pikirannya hancur, perasaannya hancur, cuma karena dengar perkataan Isabel saat itu Bapak Saudara. Dia ngalami broken saat itu. Makanya Alkitab mencatat begini Bapak Saudara. Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat mungkin kita hafal. Dikatakan jagalah hatimu apa? Dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya baca dari terjemahan yang lain ngomong begini Bapak Saudara. Jagalah hatimu lebih daripada segalanya. Lebih dari tangan kita, lebih dari kaki kita, lebih dari mata kita, lebih dari pikiran kita. Karena hati menentukan segala pilihan hidup kita. Hati menentukan segala pilihan hidup kita. Hati ini sumber dari segala sesuatu Bapak Saudara. Markus pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23 Bapak Saudara, saya baca untuk Bapak Saudara tempat ini, dikatakan begini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal yang tidak baik, tidak berkenan, timbulnya dari mana? Dari hati. Makanya Tuhan ngomong begini, jaga hati kita lebih dari apapun. Kalau orang sudah ngalami yang namanya broken Bapak Saudara, percayalah itu orang pasti orang yang sangat kecewa Bapak Saudara. Saya punya teman Bapak Saudara, teman saya ini cowok, dia pernah mau menikah. Dia sudah tunangan, akhirnya dia harus berpisah sama tunangannya karena tunangannya meninggalkan dia. Dia jadi orang yang sangat broken saat itu gitu Bapak Saudara. Dia jadi orang yang sangat broken. Beberapa waktu lalu saya dengar gini, sekarang dia pacarannya sama cowok. Dia sudah broken sama cewek gitu Bapak Saudara, sekarang pacarannya sama cowok loh. Bukankah hari-hari ini LGBT begitu luar biasa gitu Bapak Saudara ya? Saya dengar itu saya bilang gini, oh Tuhan, broken ini orang gitu Bapak Saudara. Ada satu kali gitu Bapak Saudara, anak muda, cewek, dia kecewa sama pacarnya, dia DM saya, dia ngomong sama saya begini, kok semua cowok itu buaya kok. Saya pikir gini, enak aja semua cowok buaya gitu Bapak Saudara ya. Buaya aja enggak semuanya cowok kok gitu Bapak Saudara ya. Kadang cewek juga ada buayanya juga gitu Bapak Saudara ya. Karena apa? Dia dikecewakan, dia patah hati, perasaannya hancur, hatinya hancur Bapak Saudara. Seringkali gini loh Bapak Saudara, iblis itu ingin membuat hati kita hancur. Supaya gini, kita ini malas ke gereja, malas baca firman, malas sungguh-sungguh sama Tuhan, malas hidup benar. Karena dimulai dari yang namanya sebuah kekecewaan dalam hidup kita. Saya mau katakan begini, hati yang terluka akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang melukai Bapak Saudara. Hati-hati yuk, jaga hati kita yuk. Jangan sampai respon kita jadi salah. Respon kita jadi bitter. Menjadi membuat sesuatu jadi lebih tidak enak, lebih pahit, lebih menyakitkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya mencatat Bapak Saudara, ada 5 ciri orang yang mengalami broken heart Bapak Saudara. Yang pertama yang saya catat, orang yang mengalami broken heart itu apa Bapak Saudara? Marah.
Orang yang alami broken heart itu sukanya marah, Bapak Saudara. Ini para istri gitu ya, Bapak Saudara ya. Biasanya si suami jam 4 sudah pulang kantor gitu ya. Tiba-tiba ini sampai jam 6 belum pulang. Istri WA sama suaminya. Sayang, kok belum pulang ya? Ini suami karena dia ngalami broken, dia langsung gini. Mama ngapain? Tanya-tanya gitu. Papa ini lagi cari makan, nanti pulang mau dimakan bersama. Emang mama pikir papa lagi ngapain? Padahal istrinya cuma tanya, tidak ada tendensi mana-mana gitu Bapak Saudara. Tapi karena ini suami broken gitu Bapak Saudara ya, dia ngalami hal yang tidak beres dalam hatinya, dia gampang marah. Jangankan ditanya itu mungkin kucing lewat gitu ya, meong meong, apa lu meong meong gitu Bapak Saudara. Saking itu orang ngalami yang namanya broken gampang marah, sedikit-sedikit marah, sensitif. Yang kedua yang saya catat, orang yang broken heart itu gini Bapak Saudara. Merasa diri itu negatif. Bahasa anak muda sekarang insecure Bapak Saudara. Merasa diri itu tidak layak. Merasa diri ini tidak berkenan, merasa diri ini tidak berharga gitu loh Bapak Saudara. Saya pernah beberapa waktu lalu ada dalam sebuah ibadah anak muda. Saat itu saya lagi ingin mendoakan seseorang gitu Bapak Saudara, saya lagi jalan, saya mau doakan seseorang, saya hadapi anak muda perempuan, dia mungkin usianya 15-16 tahun kurang lebih segitu, gitu Bapak Saudara ya. Itu baru naikkan pujian begini, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Itu anak bisa teriak gini, aku gak kuat Dia teriak sangat histeris. Papa mamaku di rumah tidak pernah pedulin aku. Papa mamaku tidak pernah kasih sesuatu yang baik sama aku. Ini anak di luar terlihat baik. Terlihat cantik, ini anak cantik. Tapi hatinya broken Bapak Saudara. Dia jadi anak yang insecure. Saya mau ngomong gini Bapak Saudara. Saya pernah satu kali Bapak Saudara, pernah ngomong sama orang tua dari seorang anak muda gitu Bapak Saudara. Saya ngomong gini, Pak, Bu, tolong ya di rumah anaknya diperhatikan ya. Kasih sesuatu perhatian lebih sama anaknya. Si bapak ngomong gini sama saya, Pak, saya itu apapun saya kasih untuk anak saya Pak. Makan tidak pernah saya kasih yang tidak baik gitu ya. Makan apa yang dia minta saya kasih. Saya kasih handphone terbaru, saya kasih sepeda motor, saya kasih apapun yang dia pengen, saya pasti kasih. Saya bilang sama orang tua itu gini, Pak, Bu, anak itu tidak cuma butuh dikasih hal-hal yang terlihat penting buat anak itu. Anak itu butuh dikasih sayang Pak. Anak itu butuh dikasih iman Pak. Anak itu butuh dikasih pengertian Pak. Saya tahu ini anak butuh sekali sentuhan tangan orang tua Bapak Saudara. Saya mau ngomong kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bukan bermaksud saya sekali lagi menggurui Bapak Ibu Saudara, no. Saya juga belajar jadi orang tua, bahkan mungkin Bapak Saudara jauh lebih senior jadi orang tua daripada saya. Tapi dengar baik, mungkin anak kita terlihat di luar baik loh Bapak Saudara. Terlihat semua everything is okay. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi seringkali anak-anak itu ngalami namanya broken di dalam. Saya sering dan sangat-sangat sering dekat sama anak-anak muda. Mereka banyak sharing bagaimana kehidupannya. Yang awalnya kita berpikir ini anak baik-baik aja. Tapi dia ngalami yang namanya sebuah broken. Generasi sekarang Bapak Saudara, generasi fatherless Bapak Saudara. Generasi fatherless itu generasi gimana? Generasi yang memang itu anak tidak punya bapak dari sejak lahir. Maaf mungkin dari anak gitu ya Bapak Saudara ya. Atau gini Bapak Saudara, dia punya bapak tapi orang tuanya divorce, orang tuanya bercerai. Akhirnya dia tidak pernah dapat sentuhan seorang bapak, seorang ibu, seorang orang tua yang baik. Atau ada bapaknya, ada ibunya, orang tuanya lengkap, tapi itu anak tidak pernah dapat sentuhan kasih dari orang tuanya. Generasi sekarang begitu loh Pak Bu.
Jangan sampai dia menemukan orang tua di luar dan nanti membuat kita nyesel. Oh tahu gitu dulu ya, anakku bener-bener tak kasih. Telat Pak. Yuk kita saat ini yuk belajar jadi teman buat anak kita. Jadi sahabat buat anak kita. Orang yang broken itu gini Pak, merasa diri negatif. Yang ketiga, orang yang broken heart itu cirinya sombong. Orang yang broken heart itu mungkin dia bisa berkata gini, Pak saya itu enggak ke gereja Pak, tapi saya tetap diberkati Tuhan kok Pak, gitu ya. Aku enggak ke gereja kok, tapi sekolahku masih pinter gitu ya. Aku masih bisa lakukan apapun, Tuhan masih mencukupi. Aku masih sehat kok meskipun aku tidak pernah doa. Aku masih kuat kok meskipun aku tidak pernah cari Tuhan dengan sungguh. Tapi saya mau katakan begini, tunggu tanggal mainnya. Jangan-jangan gini loh, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan begini. Seperti Mazmur 73 ayat yang ke-18 berkata begini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jangan-jangan gini loh Bapak Saudara. Mungkin ketika kita merasa aman tanpa kita cari Tuhan, kita lagi ada di tempat yang licin sehingga kapan aja kita bisa jatuh dan hancur. Jangan pernah jadi sombong dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang keempat Bapak Saudara, ciri orang yang broken heart gini, gampang apa? Tersinggung. Orang yang broken heart itu gampang tersinggung. Ada orang yang ngomong di pojokan gitu ya, orang ngobrol di pojokan, tiba-tiba kita lewat. Kebetulan yang ngobrol itu salah satunya matanya lihat kita. Kita tiba-tiba datang sama orang, lu ngomongin gua ya? Loh, siapa yang ngomongin lu gitu Bapak Saudara ya? Enggak ada yang ngomongin. Tapi karena kita ini gampang tersinggung gitu Bapak Saudara, baru kena lirikan matanya dipikir dia itu ngomongin kita gitu ya. Gampang tersinggung Bapak Saudara. Saya punya kesaksian begini Bapak Saudara. Beberapa waktu lalu ketika saya di Jakarta Bapak Saudara, saya ini sebetulnya paling males ketika di Jakarta itu bawa mobil. Kalau Bapak Saudara biasa di kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang gitu Bapak Saudara ya, Bapak Saudara pasti tahu alasannya kenapa. Macet Bapak Saudara. Di Jakarta itu sudah menurut saya tidak manusiawi untuk orang berkendara Bapak Saudara ya. Jadi kalau di Jakarta itu saya lebih suka naik Grab gitu ya, naik sepeda motor gitu, lebih cepat. Di suatu kali gitu Bapak Saudara, waktu itu saya ada di sebuah perlintasan dan saya berhenti di lampu merah Bapak Saudara. Waktu saya berhenti di lampu merah, orang di belakang saya ini ngebel saya, tintin gitu Bapak Saudara ya. Orang itu ngebelin saya berpikir gini, orang ini ngapain sih gitu ya. Kan lampunya masih merah. Kalau merah artinya apa Bapak Saudara? Berhenti, puji Tuhan kita masih sadar merah harus berhenti. Itu orang ngebelin saya, tintin. Saya pikir, ya saya cuek aja gitu Bapak Saudara karena lampunya masih merah. Saya biasa hidup di Cepu kalau lampu merah berhenti. Orang Jakarta itu enggak tahu lampu merah, lampu kuning, wah itu kuning itu seperti orang mau balapan gitu Bapak Saudara ya. Saat itu orang ngebelin saya cuek. Apalagi mulai kuning Bapak Saudara. Seperti saya bilang itu orang seperti itu MotoGP Bapak Saudara ya. Kalau mau start itu loh Bapak Saudara. Sudah bingungnya luar biasa pengen cepet-cepetan gitu ya. Saking itu padat banget Jakarta. Akhirnya lampu hijau saat itu. Lampu hijau tiba-tiba itu orang mepet saya. Saya disuruh agak ke pinggir, dia buka kacanya, dia turunkan kacanya. Dia ngomong gini sama saya, maaf gini. Hei dasar guguk gitu Bapak Saudara ya. Saat saya dengar itu gitu Bapak Saudara, panas loh Bapak Saudara. Betul ya, panas ya gitu Bapak Saudara. Firman sih firman gitu ya. Melayani Tuhan sih melayani Tuhan. Tapi kan babi yang saya makan ini juga masih bergejolak gitu Bapak Saudara ya. Masih pengen bales saat itu gitu Bapak Saudara. Ketika dikatain orang begitu di jalan gitu Bapak Saudara. Saya pengen bener-bener balas, saya mau balas gini. Kau mamanya, mau saya bilang gitu Bapak Saudara. Tapi itu saya tahan banget gitu Bapak Saudara. Saya tahan banget. Karena saya berpikir gini Bapak Saudara, jangan-jangan suatu saat waktu altar call gitu Bapak Saudara, yuk Bapak Saudara yang mau didoakan silakan maju ke depan. Ini Bapak maju gitu ya. Pak saya doakan Pak. Terus saya tanya sama Bapak itu, Pak namanya siapa Pak? Guguk Pak. Gitu kan ya memalukan gitu Bapak Saudara ya. Jadi saya saat itu mau balas omongan dia,
Saya tahan Bapak Saudara. Saya berpikir gini, ya sudahlah guguk enggak apa-apalah. Yang penting guguk ini juga kesayangan Tuhan gitu Bapak Saudara. Meskipun dalam hati ini panas loh Bapak Saudara. Dalam hati ini pengen bales loh. Pengen punya respon yang sebetulnya salah gitu Bapak Saudara. Saya tahu sih responnya ini akan salah kalau saya bales gitu ya. Tapi saya coba tahan gini, enggak Tuhan, wis biarin, terserah dia mau ngomong apa. Jadi gini loh Bapak Saudara, orang yang broken sering kali gini, orangnya itu gampang tersinggung. Jadi orang gampang tersinggung. Yang kelima Bapak Saudara, orang yang mengalami namanya broken, orang itu pasti manipulatif Bapak Saudara. Manipulatif itu bahasa kerennya sekarang playing victim. Dia yang salah Bapak Saudara, orang itu yang salah. Tiba-tiba giliran kita ngomong, tiba-tiba kita bisa berpikir, kok iya ya, kok gua yang salah ya? Padahal kan dia yang salah gitu ya. Memutar sesuatu sehingga kita merasa kita yang salah padahal dia yang salah gitu Bapak Saudara. Orang yang playing victim itu sukanya mementingkan kepentingannya sendiri, membenarkan supaya hidupnya tetap benar gitu Bapak Saudara. Saya mau katakan begini, kalau kita salah Bapak Saudara, minta maaf selesai Bapak Saudara. Tidak perlu muter-muter, tidak perlu manipulatif, tidak perlu main playing victim ini gitu loh Bapak Saudara. Kalau salah minta maaf dan selesai. Alkitab juga mencatat Bapak Saudara, salah satu tokoh hebat, dia juga manipulator terhebat dalam salah satu kisah yang Tuhan catat dalam firman Tuhan. Siapa yang tahu kira-kira siapa Bapak Saudara? Ada yang tahu? Kalau Bapak Saudara tahu, saya stop khotbahnya sampai detik ini gitu. Dia Daud Bapak Saudara. Daud ini seorang manipulator yang sangat hebat Bapak Saudara. Orang playing victim yang hebat. Suatu kali Daud berjalan di atas sotong istana, kita semua tahu ceritanya. Saat itu dia sedang melihat Batsheba mandi saat itu gitu Bapak Saudara. Dia jatuh dalam dosa, akhirnya Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Singkat cerita Bapak Saudara, akhirnya Batsheba hamil. Suatu malam Batsheba WA sama Daud. Di Alkitab Bapak Saudara enggak ada, di Alkitab saya ada. Beb, lagi ngapain gitu ya. Terus ini Daud bales, lagi di rumah sayang gitu ya. Ada apa? Aku telat loh. Aku hamil. Daud langsung bales, OMG gitu. Enggak apa-apa, wis tenang. Enggak apa-apa. Akal manipulatifnya, pikiran jahatnya mulai jalan, Bapak Saudara. Dia mulai panggil Uria, suami dari Batsheba saat itu. Dia tanya sama Uria gini, Uria, gimana keadaan medan perang? Gimana keadaan pasukan? Uria menjawab gini Bapak Saudara, demi Tuanku yang hidup, semua dalam keadaan baik Tuan. Semua dalam keadaan yang sangat baik. Saya mencatat begini, tipe ciri orang manipulator yang pertama saya catat begini. Orangnya itu pura-pura apa? Peduli. Kelihatannya orang ini, Daud ini peduli sama Uria Bapak Saudara. Tapi dia punya maksud lain. Selesai dari itu Bapak Saudara, dia ngomong gini sama Uria. Uria, kamu kan sudah capek ya di medan perang ya. Kamu kan sudah habis bertempur di medan peperangan, kamu habis dari medan perang. Kamu pulang ke rumah. Pikiran Daud saat itu apa? Ketika Uria pulang ke rumah tidur sama istrinya dan istrinya hamil, amanlah Daud, aman. Dia ngomong sama pengawal istana, kirim hadiah kepada Uria. Ciri manipulatif yang kedua dikatakan begini, pura-pura menghargai. Itu pengawal keluar istana kasih mau kirim hadiah ke rumah Uria karena Daud berpikir Uria ini pulang ke rumah. Ternyata enggak. Uria ada duduk di depan istana lagi makan Indomie pakai telur plus ngopi di situ. Dia diem di situ, pengawalnya ngomong gini, Tuanku Raja, Uria enggak pulang. Uria ada di depan istana. Daud mulai panik Bapak Saudara. Karena plan A gagal, plan B gagal. Daud mulai panik karena apa? Tidak sesuai dengan rencananya Daud.
ini niat jahatnya mulai keluar, saudara. Karena semua tidak sesuai dengan apa yang sudah diplankan sama Daud. Akhirnya Daud mengirim surat kepada panglima perangnya namanya Yoab. Dia tulis surat, dia tulis, "Dear Yoab, taruh Uria dalam sebuah peperangan terhebat. Ketika nanti musuh nyerang, kalian semua mundur, biar Uria yang maju. Biar dia yang ada di depan, biar dia mati." Wow, ini jahat banget, ini jahat banget. Seorang manipulator itu memang jahat banget gitu ya, saudara ya. Singkat cerita, Uria mati. Daud dengar berita, Tuanku Raja Uria mati. Daud langsung bilang, yes, mati. Selesai sudah masalahnya, selesai sudah. Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya, sebagai gundiknya saat itu. Dia berpikir masalahnya selesai. Tapi suatu kali Bapak Saudara, Nabi Nathan datang sama Daud. Tuanku Raja, bolehkah aku bercerita? Ya silahkan. Nathan mulai bercerita begini Bapak Saudara. Ada dua orang, seorang yang sangat kaya, punya ribuan ekor kambing domba. Yang satu hanya seorang yang sangat miskin, hanya punya seekor kambing domba. Dia makan sama dombanya, dia tidur sama dombanya, kemana-mana itu sama dombanya, karena itu harta yang paling berharga yang dia punya. Tapi suatu kali si orang kaya ini kedatangan tamu. Karena dia saking sayangnya, saking sayang untuk menyembelih dombanya itu, dia mengambil domba milik seorang yang miskin yang hanya punya satu domba itu, disembelih untuk dia suguhkan kepada tamunya. Saat Daud dengar cerita itu gitu Bapak Saudara dari Nathan, Daud langsung bangkit berdiri dan dia ngomong begini, "Hei, demi Allah yang hidup, dia harus mati." Saat itu Nathan cuma ngomong begini, "Kamu orangnya." Dari kisah Daud ini gitu Bapak Saudara, kita mau belajar begini Bapak Saudara. Saya mencatat begini, tidak ada kejahatan yang sempurna yang tidak bisa Tuhan bongkar. Sepintar-pintarnya kita menutupi dosa, ingat, someday, somehow, Tuhan bisa buka, nyatakan apa yang kita lakukan dalam gelap, Tuhan bisa buka dalam terang. Mungkin kita hebat jadi manipulator terhebat gitu ya, seperti Daud gitu Bapak Saudara ya. Tapi ingat, suatu saat Tuhan pasti buka. Orang dosa itu begini Bapak Saudara, orang berdosa itu seperti orang yang pegang kartu kredit. Dosa itu seperti orang pegang kartu kredit. Orang kalau pegang kartu kredit itu kan seneng gitu ya, kemana-mana belanja gitu ya Bapak Saudara. Saya tahu ini bukan cuma cewek, cowok pun suka belanja gitu ya. Karena saya itu kalau lihat sepatu kayaknya bagus ya, tas gitu, oh kayaknya bagus ya, itu pengen belanja gitu Bapak Saudara. Dosa itu seperti loh, kartu kredit digesek, enggak terasa gitu Bapak Saudara. Tiba-tiba di akhir bulan nanti ada tagihannya keluar. Tagihan keluar sekian gitu, terus kita bilang, loh kok banyak banget ya? Yang belanja siapa? Ya lu lah yang belanja, masa siapa yang pegang kartu kamu gitu ya. Enggak terasa. Mungkin kita berpikir begini, aku berbuat dosa kok Tuhan diem-diem aja ya. Ketika kita berbuat dosa, terus Tuhan langsung menghukum saat itu. Saya percaya tidak ada orang berdosa di sini gitu Bapak Saudara. Tapi ketika kita berdosa dan Tuhan tetap kasih sesuatu yang baik sama hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak tahu loh. Tapi kabar baiknya gini, Tuhan itu lagi sayang sama kita ini loh, orang-orang berdosa. Supaya kita ini comeback, balik sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Tuhan lagi kasih waktu sama kita. Seringkali iblis itu ngomongnya kan dibalik. Iblis ini pemain playing victim terhebat gitu Bapak Saudara ya. Iblis ngomong gini mungkin di telinga kita, enggak apa-apa dosa terus, enggak apa-apa berzina terus, enggak apa-apa ngomong yang enggak benar terus, enggak apa-apa, toh kamu masih sehat toh, enggak dikasih sakit sama Tuhan, kamu tetap diberkati, kamu masih pintar, kamu masih begini, semua dalam keadaan yang baik. Enggak apa-apa kok. Seringkali iblis ngomong itu sama pikiran kita, sama hati kita.
Tapi dengar baik Bapak Saudara, ketika kita berdosa dan kita masih dalam keadaan baik sampai detik ini, justru Tuhan itu lagi sayang loh sama kita. Tuhan itu lagi tunggu kita balik lagi. Yuk nak, balik nak, balik nak. Seorang manipulator yang luar biasa, yang hebat Bapak Saudara. Pura-pura peduli, pura-pura menghargai, panik ketika semua tidak berjalan sesuai rencananya. Ini respon yang salah Bapak Saudara. Ketika Elia dapat sebuah tekanan. Kita melihat Bapak Saudara, apa respon yang benar. Kita belajar dari Yosafat Bapak Saudara. Yosafat ini punya nama asli, dari bahasa asli itu Yehosafat, yang artinya itu Allah adalah hakim. Same lah sama artinya nama Elia. Elia itu nama aslinya dari kata Allah gitu ya Bapak Saudara ya. Yosafat ini Allah adalah hakim. Hampir sama. Tapi kita akan melihat suatu respon yang berbeda dari Elia dan Yosafat Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ketiga 18 dan 22. Ini kisah tentang ketika Yosafat memimpin bangsa Israel melawan Moab dan Amon. Ya, 2 Tawarikh pasal yang ke-20 saya bacakan dari ayat yang pertama Bapak Saudara. Dikatakan begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium. Dikatakan begini, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hesazon Tamar, yakni Egedi. Jadi Yosafat kedatangan tamu yang tidak diundang. Yosafat kedatangan masalah saat itu. Ada suatu laskar yang besar datang ingin menyerang Yosafat. Alkitab mencatat di ayat yang ketiga dikatakan begini. Yosafat menjadi apa Bapak Saudara? Menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Masalah yang datang dari Elia sama Yosafat sama, masalahnya datang. Ketakutannya sama. Alkitab mencatat ketika masalah datang sama Elia, Elia menjadi takut. Ketika masalah datang sama Yosafat, Yosafat pun menjadi takut. Tapi respon Yosafat berbeda. Alkitab mencatat dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan begini. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Yosafat punya respon yang berbeda. Ketika masalah datang, dia cari Tuhan. Dia sujud sembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-22. Tuhan ngomong luar biasa begini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Dari ayat yang ke-22 ini saya mau tanya kepada Bapak Saudara, siapa yang berperang? Tuhan, bukan Yosafat yang berperang. Yosafat cuma nyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang berperang menggantikan Yosafat sehingga musuh-musuhnya dibuat kalah. Dari kisah ini kita belajar begini, 2 respon yang berbeda menentukan hasil yang berbeda Bapak Saudara. Seberapa banyak kita yang datang sore malam hari ini ketika masalah datang sama hidup kita? Apakah kita sudah ambil respon yang benar atau kita ngambil respon yang salah? Ketika kita ngambil respon yang salah, percayalah semuanya tidak akan jadi lebih baik. Semuanya akan jadi lebih menyakitkan, lebih buruk, lebih membuat orang broken heart gitu Bapak Saudara ya. Tapi ketika kita ngambil respon yang benar, untuk kita cari Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, Tuhan yang berperang ganti setiap hidup kita. Saya mencatat begini Bapak Saudara,
Ikan itu hidup di laut, tumbuh besar di laut, tetapi dagingnya tidak pernah menjadi asin. Pertanyaannya saya gini, what's your choice? Winner or loser? Jadi pemenang atau jadi pecundang? Ikan itu selalu mulai dari kecil dia hidupnya di laut, tumbuh besar di laut, yang kita tahu laut itu asin, tapi dagingnya tidak pernah jadi asin. Artinya gini, mungkin kita pernah ada dalam suatu yang tidak baik, sesuatu hal masalah, persoalan yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin kita ada dalam komunitas yang kurang baik dalam hidup kita, yang membuat kita itu memang tidak bisa move dari situ. Mungkin kita ada dalam sebuah keluarga yang broken saat ini. Kita mungkin ada dalam sebuah tempat yang memang Tuhan taruh hidup kita, sehingga kita mungkin Tuhan punya maksud atas kita supaya kita jadi berkat di sana. Tapi percayalah gini, jangan pernah kita terpengaruh dengan apa yang di luar. Jangan pernah kita jadi ikut asin gitu Bapak Saudara ya. Jangan pernah kita ikut salah. Kita harus punya respon yang benar supaya kita jadi seorang pemenang. Karena respon yang salah akan membuat kita jadi loser, jadi pecundang. Tapi respon yang benar akan membuat kita jadi seorang pemenang. Mana pilihannya? Tergantung Bapak Ibu Saudara di tempat ini. What's your choice? What's your response? Yuk, malam hari ini kita belajar miliki respon hati yang benar. Miliki respon hati yang benar. Karena kita tahu dari hati kita memancarkan kehidupan kita, menentukan jalan langkah hidup kita. Saya berdoa malam hari ini kita jadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kita jadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang terus maju, lari kepada destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita tutup Alkitab kita, yuk kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita tutup Alkitab kita, saya undang semua bisa bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian ini yuk. Bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup. Tuhan pulihkan setiap hidup kami sore malam hari ini. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kalau sore malam hari ini ada di antara Bapak Saudara yang merasa gini, Pak, firman itu datang kepada saya, Pak. Saya jadi orang yang rasanya ambil keputusan yang salah. Saya jadi orang yang broken, Pak, malam hari ini. Saya jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, jadi orang yang sombong, jadi orang yang manipulatif, orang yang sensitif. Biarlah malam hari ini sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, Tuhan memulihkan hati kita, membereskan hati kita. Yang jadi masalah begini, seberapa kita mau dibereskan Tuhan malam hari ini, atau kita masih mau tetap pegang broken itu dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, membebaskan Osya kata kaya rapat syarara rapat kaya syarara, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, membebaskan. Kalau firman ini datang kepada Bapak Ibu Saudara sore malam hari ini, dan kau merasa itu aku, yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini bukan urusan orang di sekitarmu, orang di sebelahmu. Ini urusanmu pribadi sama Tuhan. Minta Tuhan memulihkan setiap hati kita, supaya kita punya respon yang benar akan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yes. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan, membebaskan. Terima kebebasan yang Tuhan beri dalam hidup kita malam hari ini. Memulihkan hati-hati yang terluka, Tuhan balut dalam nama Yesus. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yuk sekali lagi katakan, membebaskan, membebaskan terbelenggu. Saudara Pak Habudiono bisa memimpin dalam perjamuan kudus. Mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat malam ini ya Bapak. Kasih karunia anugerah-Mu ya Tuhan, yang Tuhan limpahkan buat kami ya Bapak. Biar setiap firman-Mu ya Tuhan datang pada setiap kami ya Bapak. Untuk kami terus meresponi ya Tuhan Bapak. Meresponi di dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Bahkan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, apa yang terjadi persoalan-persoalan hidup kami ya Bapak, supaya kami mengerti, memahami ya Tuhan Bapa, siap respon yang benar ya Tuhan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, pada malam ini Tuhan, kami sudah masuk dalam perjamuan kudus ya, masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan
sucikan dan kuduskan dan layakkan kami ya Bapa. Engkau begitu luar biasa kasih setiamu ya Bapa. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau yang berkati setiap kami, bahkan Kau ya Tuhan Bapa yang diberikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera sukacitamu ya Bapa. Bahkan Kau ya Tuhan telah mati buat kami, Engkau menebus segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa. Dan Tuhan, ya Tuhan Kau yang berikan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa, yang mengampuni setiap kami ya Bapa, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk dibagikan. Seruan hatiku tak tersembunyi dalam Yesus Kau sumber kekuatanku. Aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Segala maka salam segala masini kala makala makama maka segala sika masikala maka segala kiri kala maka demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Sama kasih segala makasih.
Makasih Yesus, makasih Bapa, kasih setiamu ya Tuhan Bapa, besar kuasamu ya Tuhan, Kau sungguh baik Yesus, pemeliharaanmu ya Tuhan, penyertaanmu Yesus, kasih Kau sungguh baik Yesus, Tuhan yang memulihkan setiap kami, Tuhan yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit, Kau memulihkan keluarga kami Yesus. Terima kasih kiranya kasih segala yang berikan kelegaan, yang berikan kelepasan daripadamu ya Bapa. Kau sudah menanggung ya Tuhan di kayu salibmu ya Bapa, segala kutuk, segala sakit penyakitmu ya Bapa. Segala pelanggaran kami sudah tanggung di kayu salibmu Yesus. Kami bersyukur, hati limbah dengan sikap ucapan syukur padamu Yesus. Mulut kami selalu bernyanyi buat Engkau, bersorak lebat Engkau Yesus. Tanganmu ya Tuhan yang memegang kami, mengucap kami ya Tuhan Bapa. Bapa dan kasih setiamu Bapa Yesus. Bersyukur Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Janjimu melebihi dari segalanya Yesus. Segala malaikat, kejadian-kejadian Engkau sungguh alami, sungguh dahsyat, luar biasa. Kagum akan Engkau ya Tuhan, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan Bapa. Kasih-Mu ya Bapa yang tak terbatas, kasih-Mu yang sangat sempurna ya Tuhan Bapa, yang memulihkan setiap kami ya Tuhan, menyembuhkan setiap kami Yesus. Berikan kelegaan ya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dikala mana kasih, dikala masih anak kasih, dikala masih segala makasih. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan, buat perlindungan-Mu, bahkan ya Tuhan dari awal dunia hingga pertengahan ini ya Bapak. Kau berkati setiap kami ya Bapak, bahkan firman-Mu ya Bapak, yang menguatkan, meneguhkan, mengajar kami ya Bapak, supaya tertanam dalam hati kami ya Bapak, supaya bertumbuh dan buah lebat ya Bapak, buahnya dapat dinikmati banyak orang ya Tuhan. Untuk pengorbanan kami Tuhan Yesus Kristus di kayu salib-Mu ya Bapak, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ya Bapak. Ya Tuhan, tinggal dalam aku di dalam Kau ya Tuhan, untuk kami selalu manunggal dengan Kau. Terima kasih Bapa, kami mengalami satu pemulihan, kami satu kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Berikan kelegaan, yang memberikan kekuatan dan sejahtera juga Tamu yang melimpah. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Pak Andre dan juga Pak Ham atas pelayanannya pada sore hari ini. Ya Bapak Saudara, kita dapat menyaksikan info sepekan Geraha Betani Cepu. Maaf bila suaranya kurang jelas, Bapak Saudara bisa melihat kembali di warta digital yang Bapak Ibu terima. Yang penting akan saya sampaikan, yang pertama update kartu anggota jemaat. Mari Bapak Saudara yang sudah mengisi, baik bergabung ataupun belum bergabung dalam Betani Cepu, bisa melakukan pendataan ulang kartu anggota jemaat. Nanti akan dilayani oleh sekretariat, Bapak Yafet, akan diberikan formnya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi, baik yang sudah ataupun bergabung bisa mengisi form pendataan ulang kartu anggota jemaat. Saya akan menyampaikan update kas pembangunan gereja dan ada perubahan Bapak Saudara. Tetap dukung dalam doa dan dana untuk pelunasan dan pembangunan tanah di gereja ini.
Dengan Bapak Saudara yang ingin menabur, bisa menabur melalui rekening BCA atas nama Ibu Dayinta atau Bapak Robi. Yang dahulu Ibu Nancy dan Ibu Dayinta, sekarang menjadi atas nama Ibu Dayinta atau Bapak Robi. Mari Bapak Saudara bisa bergabung bersama-sama untuk menabur tempat ini. Dengan saldo kas yang terkumpul 225.733.300.000, dengan sisa saldo akhir yang ada sampai hari ini 20.188.000. Masih membutuhkan dana kurang lebih 450 juta Bapak Saudara. Bagi peserta SOM, siswa-siswi SOM, hari Selasa ini tanggal 5 September 2023 akan masuk buku kedua. Mari Bapak Saudara yang bergabung dalam SOM bisa hadir di hari Selasa ini tanggal 5 September 2023. Jam 5 sore tepat ini. Segenap jemaat dan gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada 1 minggu ke depan. 3 September Bapak Tri Mulyanto, 8 September Bapak Anton Suwarno, 9 September Ibu Herlita. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kita telah selesai ibadah pada malam hari ini. Mari sama-sama bangkit diri. Kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita berikan pujian, Allah yang memberkati hidup kita, Allah yang memperluas bagian setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan menjawab dan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tahu, kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Hamba-Mu selesai memberitakan kebenaran firman-Mu, tapi hamba izinkan kami berdoa biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Taruh satu dua rema dalam hati kami, dalam hidup kami, serta dalam hati kami dapat tumbuh berbuah menghasilkan buah yang baik, dan buah itu tinggal tetap
dalam hidup kami dan menjadi bagian kami untuk kami kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami malam hari ini membawa setiap persembahan kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan sore malam hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, baik itu persembahan secara fisik maupun secara kris. Tuhan memberkati persembahan kolektor, persepuluhan, pembangunan, diakonia, misi, ucapan syukur, apapun yang kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan lewat persembahan kami. Tambah-tambahkan pada setiap kami hati yang taat, hati yang rela memberi, karena kami tahu apa yang kami beri, apa yang kami tabur tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang sore malam hari ini melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati tim Praise and Worship, Tuhan memberkati tim multimedia, Usher, Security, Antar Jemput. Tuhan yang memberkati rekan-rekan yang melayani. Tuhan penuhkan kembali bencana yang telah dicurahkan dalam setiap kehidupannya untuk melayani. Tuhan yang pakai lebih dahsyat, lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambah-tambahkan kepada setiap kami hati sebagai hamba, hati yang mau melayani Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Karena kami tahu kami hanya sebagai hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang dalam sepekan ini berulang tahun. Tuhan memberkati dalam kesehatannya, usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya. Tuhan yang membuatnya berhasil, damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam kehidupannya ya Bapa. Tuhan tambah-tambahkan anugerah dan kasih karunia melimpah dalam setiap kehidupannya ya Yesus. Tambah-tambahkan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang tutup buku sertai kami, Tuhan yang tibakan kami di rumah dengan selamat. Payung perlindungan Allah sempurna menutup bungkus setiap perjalanan kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tanda kami setuju menerima berkat-Mu Yesus. Osyakata kaya rapata kaya syana nanabaka kaya syana. Terimalah segala berkat yang terbaik, kesehatan yang sempurna dianugerahkan kepada setiap kehidupan kita. Apa yang kita sentuh, apa yang kita kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terlebih damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Dan kita diberikan karunia untuk menikmatinya. Roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sempurna sehat. Kemanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Karena kami tercatat sebagai ahli waris kerajaan sorga. Setiap kami yang ada minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Akhirnya kami terima segala berkat yang terbaik. Berkat di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai langkah hidup kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kami kembali masuk dalam kerajaan surga. Mari siap kita yang percaya terima berkat yang terbaik sama-sama dengan dahsyat katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.